Shalom dan selamat pagi buat anak-anak sekalian. Apa kabar? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang hidup dalam kesetiaan. Itulah materi kita untuk hari ini. Tetapi sebelum kita lanjut, marilah kita menyanyi satu pujian dari nyanyian Kidung Baru nomor 34 yang berjudul Setiamu Tuhanku tiada bertara. Tiada bertara di kala suka, di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim yang panas, penghujan tuayan, surya rembulan di langit cerah. Bersama alam memuji, bersaksi akan setiamu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Anak-anak, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau, Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu, bahkan anugerah-Mu. Sehingga pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu satu dengan lain, untuk mempelajari materi tentang pembelajaran Tuhan pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami meminta kiranya Engkau memberikan kami hikmat, akal budi, kepintaran, pengertian, agar kami mampu mengerti isi dari pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tujuan pembelajaran kita pada materi saat ini adalah siswa diharapkan dapat yang pertama
menjelaskan arti kesetiaan. Yang kedua, menjelaskan hubungan kasih dan kesetiaan. Yang ketiga, membedakan kesetiaan yang benar dan kesetiaan yang keliru. Keempat, menunjukkan bukti kesetiaan Allah. Dan yang terakhir, menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, dalam pembelajaran ini, Ibu ingin bertanya, apa itu kesetiaan? Kesetiaan merupakan salah satu ciri yang sangat penting dalam cinta kasih. Sebab tidak mungkin orang mengatakan bahwa dia mencintai seseorang apabila ia tidak menunjukkan kesetiaannya. Dalam bahasa Ibrani, keset artinya cinta atau kasih. Tetapi di sini dalam bahasa Ibrani lebih menekankan dalam lagi, yaitu kesetiaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah keteguhan hati, ketaatan, dan kepatuhan. Jadi, kasih tanpa kesetiaan bukanlah kasih yang sebenarnya. Mengasihi berarti setia mendampingi dalam keadaan apapun, sekalipun itu dalam keadaan yang sangat berat. Anak-anak, saat ini ibu mau bertanya kepada kalian. Kalian bisa melihat gambar yang ada di sebelah ibu. Apakah gambar yang di sebelah ini termasuk dalam kesetiaan? Gambar yang ada di sebelah ini adalah bukan bentuk kesetiaan. Kesetiaan tidak selamanya baik atau indah. Ada kalanya kesetiaan bisa menjadi sesuatu yang buruk atau sesuatu hal yang sangat negatif. Apabila kita disuruh setia sebagai tanda solidaritas kita kepada teman, meskipun kadang-kala kita tahu bahwa itu hal yang tidak baik atau hal yang salah. Berbagai kasus di kalangan remaja dalam beberapa tahun akhir ini menunjukkan bahwa adanya pemahaman tentang kesetiaan yang keliru. Gambar tawuran yang ada adalah gambaran yang dianggap sebagai bentuk kesetiaan menurut para remaja saat ini. Perkelahian dengan pengeroyokan dianggap sebagai bukti kesetiaan mereka, bukti solidaritas mereka terhadap kelompok mereka. Kemauan untuk mengikuti ajakan teman untuk melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang negatif, sudah tentu itu bukanlah bentuk kesetiaan yang dituntut oleh Allah di dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen. Dengan kata lain, kita sebagai peserta didik harus belajar mengamati, belajar mencermati apa arti kesetiaan yang sebenarnya. Anak-anak, sekarang ibu memberikan kesempatan kalian untuk berdiskusi dengan teman kalian yang ada di samping kalian. Tadi dalam awal pembelajaran kita telah menyanyikan lagu dari nyanyian Hidung Baru yang berjudul Setia Tuhanku Tiada Bertara. Mari kita mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, coba kalian diskusikan kepada siapakah lagu ini ditunjukkan. Yang kedua, perasaan apa yang diungkapkan oleh penulis lagu ini. Dan yang ketiga, apakah kalian setuju dengan kata-kata yang diungkapkannya
Kalau ya, berikan penjelasan kalian atau alasan kalian. Jikalau juga tidak, kalian juga harus memberikan apa yang menjadi alasan kalian. Anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita menyimak tentang kesetiaan seekor anjing yang sangat setia kepada tuannya. Kisah ini terjadi di Tokyo. Nama anjing tersebut adalah Hachiko. Saat ini, mari kita melihat secara singkat cerita dari kesetiaan seekor anjing. Sebuah kisah nyata pada tahun 1920-an tentang seekor anjing yang sangat setia kepada tuannya. Hachiko adalah anjing jantan jenis Akita. Haiko bertemu dengan seorang profesor yang mengajar di salah satu universitas yang berada di Tokyo pada saat berada di stasiun kereta api Shibuya, Tokyo. Hachiko dipelihara oleh profesor di rumahnya yang kebetulan tempat tinggalnya tidak jauh dari stasiun kereta api Shibuya. Profesor Ueno saat itu berumur 53 tahun dan istrinya Yae berumur 39 tahun. Hachiko sangat mengasihi Tuhannya, sehingga ia selalu memperhatikan setiap apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh tuannya. Setiap hari ia melihat Profesor Uno berangkat ke kampus untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang dosen. Hingga pada suatu hari, Hachiko mengikuti tuannya dari belakang sampai ke stasiun kereta api. Dan sejak saat itu, Hachiko selalu mengantar tuannya sampai ke stasiun kereta api. Bahkan, setiap jam 5 sore ia selalu menunggu, bahkan menjemput Profesor Ueno di stasiun tersebut. Dan Hachiko tidak pernah bosan atau lelah melakukan hal tersebut setiap hari. Menunggu merupakan pekerjaan yang menyenangkan buat Hachiko bagi majikan yang sangat dikasihi. Ia belajar untuk setia meskipun hal itu bukanlah kewajiban. Melakukan hal-hal yang baru demi majikan yang mengasihinya. Kejadian tak terduga yang terjadi pada Profesor Ueno setelah usai rapat di kampus, ia mendadak meninggal karena ada pendarahan di otak. Tetapi bagi Hachiko, tuannya tidak pernah mati. Ia tetap menanti suami tuannya setiap jam 5 sore dan dilakukannya setiap hari. Bahkan hingga kedatangan kereta terakhir ia tetap setia menanti. Selama 9 tahun Hachiko selalu menanti kedatangan tuannya di stasiun tersebut. Kesetiaannya memberikan harapan tuannya akan datang, namun bagi orang lain harapan itu telah tiada. Sebab tidak ada kekuatan yang lebih besar yang dapat menjaga kasih selain kesetiaan. Kesetiaan Hachiko kepada tuannya patut kita teladani sebagai
remaja Kristen, bahkan saya sebagai seorang pengajar. Karena contoh dari kesetiaan Hachiko ini kita bisa ceritakan mungkin kelak kepada anak kita, kepada cucu kita, bahkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Tadi kalian telah menyimak secara singkat bagaimana cerita tentang anjing yang bernama Hachiko. Ibu akan bertanya kepada kalian pada saat ini, bagaimana pendapat kamu tentang cerita yang ada di atas? Yang kedua, apa kamu atau pernah mempunyai anjing yang setia seperti Hachiko? Yang ketiga, pelajaran penting apa yang kalian dapat atau yang kalian peroleh ketika kalian menyimak cerita Hachiko? Dan yang terakhir, berapa besar arti kesetiaan yang diperlihatkan Hachiko kepada tuannya? Anak-anak, tadi kita sudah melihat cerita tentang anjing yang setia. Sekarang kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang memiliki suatu kesetiaan yang luar biasa, yaitu kisah tentang Yakub dan Rahel. Kita bisa membacanya di dalam Kejadian pasal yang ke-29 ayat 31, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-28. Yakub melarikan diri karena ancaman Esau. Kemudian ia berjumpa dengan Laban, pamannya Lea. Di sana Yakub tinggal dan bekerja sebagai upahan. Ia meminta agar Laban mengizinkan Rahel menikah dengan dirinya. Laban setuju dan Yakub pun bekerja selama 7 tahun lamanya untuk Laban. Namun Laban mengingkari janji terhadap Yakub. Namun kemudian Yakub harus bekerja lagi selama 7 tahun, jadi genap 14 tahun untuk dapat menikah dengan Rahel. Ini adalah salah satu contoh kesetiaan dalam Alkitab, di mana Yakub dengan setia menunggu agar dia dapat menikah dengan Rahel. Apapun yang diminta oleh pamannya, menjadi seorang pekerja di rumahnya selama 14 tahun, dia melaksanakan dengan penuh kerendahan hati. Dia melakukannya dengan penuh kesetiaan. Kedua contoh di atas menggambarkan betapa kesetiaan itu sangat penting dan bisa sangat menakjubkan di dalam setiap kehidupan kita. Saat ini saya ingin meminta pendapat dari anak didik sekalian. Pertanyaannya adalah, apa kaitan kesetiaan dan cinta dari kedua kisah Hachiko dan Yakub? Ya, dari cerita tentang Hachiko dan Yakub menggambarkan bahwa kesetiaan itu sangat penting dan kesetiaan itu sangat menakjubkan jika kita melakukannya dengan setulus hati kita. Kesetiaan merupakan ciri hal yang sangat penting dalam cinta kasih, karena orang tidak dapat mengatakan bahwa ia mengasihi seseorang atau ia mencintai seseorang kalau dia tidak menunjukkan yang namanya kesetiaan. Ada sebuah kisah yang diangkat dalam kisah tentang
Horatio. Dia adalah seorang pengusaha yang tinggal di Amerika. Pengusaha yang berasal dari Amerika dan ia tinggal di Chicago. Dan ia kehilangan sebagian besar dari hartanya karena kebakaran besar yang melanda kota Chicago, sehingga bisnisnya terbakar. 2 tahun kemudian, Horatio ingin memberikan liburan kepada istri dan keempat anaknya dengan pergi ke kota Eropa. Tapi pada kenyataan, Horatio tidak bisa dapat berangkat bersama-sama dengan istri dan anaknya karena dia harus kembali ke Chicago sebab pemerintah kota ingin mengadakan pembagian wilayah yang baru setelah kebakaran itu. Istri dan anaknya pergi berangkat menggunakan kapal. Tetapi dan beberapa hari kemudian Horatio menerima telegram singkat bahwa istrinya selamat dari kecelakaan kapal. Satu-satunya yang selamat pada saat itu hanyalah istri dari Horatio. Tabrakan dengan sebuah kapal lain membuat anak-anak Horatio harus tewas bersama dengan penumpang lainnya. Kapal itu tenggelam dan tinggal istrinya saja yang selamat. Tak lama kemudian, sementara dalam perjalanan untuk menyusul istrinya, Horatio mendapatkan ilham untuk mengungkapkan perasaannya. Sementara kapalnya melalui tempat yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan yang menewaskan keempat anaknya. Ia mendapatkan ilham untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Maka ia menuliskan sebuah lagu yang berjudul Nyamanlah Jiwaku. Anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kesimpulan yang dapat kita ambil dari kejadian yang dialami oleh Horatio ialah gambaran bagaimana orang Kristen dalam menghadapi suatu penderitaan, dalam menghadapi suatu tantangan, tetap mengandalkan kasih Tuhan. Horatio memiliki kekuatan yang luar biasa. Ketika bisnisnya hancur dimakan api dan kemudian keempat anaknya harus tewas akibat kecelakaan, ia menghadapi semuanya dengan tabah karena ia tahu bahwa Allah itu setia di dalam setiap kehidupan manusia. Hal itu membuat kita seharusnya tetap hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu setia dan kasih-Nya sempurna seperti yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus taat sampai Dia mati, setia sampai mati. Kita juga harus setia kepada Allah. Kita sudah mendengarkan semua cerita tentang kesetiaan. Sekarang kita akan belajar
tentang kesetiaan menurut Alkitab. Kesetiaan adalah kata yang sangat penting dalam Alkitab. Kata setia atau kata kesetiaan muncul sebanyak 130 kali di dalam seluruh Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, kata kasih setia muncul sebanyak 167 kali dan kesetiaan 52 kali. Di dalam kitab Mazmur sendiri, kata kasih setia muncul masing-masing sebanyak 110 kali dan kesetiaan 28 kali. Dari sini saja kita bisa melihat betapa pentingnya kesetiaan dalam pemahaman Alkitab. Kata setia atau kesetiaan sangat erat hubungannya dengan kasih. Mengapa demikian? Alasannya, kasih tidak bisa berdiri begitu saja tanpa adanya suatu kesetiaan. Artinya, tidak cukup kalau orang mengatakan aku sayang kamu tanpa menunjukkan kesetiaannya kepada orang yang dia sayangi atau yang dia cintai. Dalam Alkitab, kasih Allah digambarkan sebagai kasih yang setia. Gambaran ini pula yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus tentang sang ayah yang menantikan anaknya yang sangat ia kasihi. Kita bisa baca dalam Lukas pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-20 hingga 24 tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana seorang bapa tetap menanti kedatangan anaknya walaupun anaknya itu sudah pergi dan mengambil harta warisannya, tetapi dia tetap setia menunggu. Begitu juga Yesus Kristus tetap setia menunggu kita untuk setia kepadanya. Anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kasih Allah yang digambarkan di dalam beberapa perikop Alkitab. Yang pertama dalam Mazmur 103 ayat 8 hingga ayat yang ke-13, di mana Allah itu mengasihi dan sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Yang kedua, di dalam Ratapan 3 ayatnya yang ke-22, di situ digambarkan kesetiaan Tuhan sungguh luar biasa. Setiap pagi ia membuat matahari terbit untuk menerangi seluruh dunia dan menurunkan hujan untuk membasahi bumi, dan semuanya itu memberikan kehidupan bagi semua makhluk. Dalam Mazmur 85 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-11, kasih Allah digambarkan bahwa Allah itu setia kepada umatnya. Dan dalam Matius 28 ayat 18 hingga ayat yang ke-20, di mana Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil dan mengajak setiap orang untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran mereka, bahkan mengasihi sesama mereka seperti mengasihi diri sendiri. Dan untuk itu Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menemukan banyak contoh tentang kesetiaan dalam kehidupan. Sekarang kalian bisa menentukan bagaimana sikap kalian di dalam hal kesetiaan. Di sini ada kasus yang ibu tampilkan. Kalian bisa mengisi sesuai dengan yang kalian lakukan. Dari 5 kasus ini, bagaimana kamu menyingkapnya? Apakah kamu mengikuti atau tidak? Anak-anak, kita sudah mempelajari
materi kita atau pembelajaran kita pada saat ini tentang hidup dalam kesetiaan. Sekarang Ibu akan memberikan tugas secara pribadi kepada kalian dengan pertanyaan yang akan Ibu ajukan, dan tugas ini kalian kerjakan di buku tugas kalian dan nanti akan dikumpulkan. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut kamu, apakah arti kesetiaan itu sebenarnya? Yang kedua, berikan contoh perbuatan setia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, berikan juga contoh tentang kesetiaan yang keliru yang pernah kalian lakukan di dalam kehidupan kalian. Yang keempat, kalau kasih Allah kepada kita sedemikian besar, lalu bagaimana sikap kita terhadap Allah? Yang kelima, tindakan apa yang menunjukkan kesetiaan kita kepada Allah? Yang keenam, jikalau kalian bisa, buatlah sebuah puisi, atau kalian bisa menggambarkan tentang kasih Allah melalui gambar atau kisah pengalaman yang melukiskan bagaimana Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada kalian. Anak-anakku, setelah kita belajar materi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain atau seseorang dengan keluarga, orang tua, atau dengan komunitas yang ada di sekitar kalian. Dan kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan bersedia untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Itulah pembelajaran kita pada saat ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat pembelajaran untuk hari ini, di mana kami diajarkan untuk tetap setia, hidup dalam kesetiaan Tuhan, baik setia terhadap sesama kami, terlebih lagi setia kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk mengetahui kesetiaan yang betul-betul berasal daripada-Mu, kesetiaan yang betul-betul yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan tetap hidup dalam kesetiaan, walaupun begitu banyak tantangan, pergumulan, bahkan apapun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran kami untuk mata pelajaran